Halo Fitness Mania, selamat bermalam minggu. Kali ini kita akan kuliah malming ya teman-teman ya. Sekali lagi tema di dunia derai kali ini tidak yang sifatnya mungkin fisikalitas, tapi lebih kepada mentalitas ya, mind over muscle ya teman-teman ya. Yaitu adalah bahwa kita membahas berbagai hal yang mungkin gak relate sama fitness, tapi mungkin lebih kepada kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Tema hari ini judulnya adalah siasat atasi sedih gitu ya. Jadi kalau ditanya emang kapasitasnya Mas Ade apa bisa kasih siasat tentang sedih, kebetulan saya mungkin udah S3 kita dalam urusan sedih ya, karena sepanjang hidup banyak kesedihan saya alami gitu. Jadi pengalaman sedih mungkin bisa jadi saya bisa berbagi juga tuh teman-teman ya. Tapi bercanda aja ya teman-teman sekalian ya. Saya bersyukur bahwa istrinya masih diberikan kesempatan untuk bisa punya kemandirian dalam hidup. Tapi saya menyadari bahwa memang kita mengalami hal-hal tersebut ya teman-teman. Saya yakin teman-teman juga pasti mengalami ya, banyak up and down gitu ya istilahnya dan sebagainya, termasuk juga pengalaman sedih gitu ya, dan bahkan sedih yang kadang-kadang bisa berlebihan gitu yang akhirnya menyebabkan anxiety, depresi gitu ya, atau mungkin bahkan sebagian ada yang bisa sampai suicidal tendency kan, betul ya, karena kesedihan yang begitu berlebihan gitu ya. Jadi terjadi yang namanya sebuah kesengsaraan. Nah kira-kira siasat, makanya kenapa saya katakan cuma siasat aja, jadi artinya itu hanya point of view saya untuk teman-teman bisa adopsi. Oh ternyata pakai kayak gitu bisa juga loh ternyata, iya. Nah caranya gimana? Yuk sebagai berikut. Saya akan kasih satu good news dulu hari ini. Good newsnya adalah teman-teman sekalian, kalau teman-teman sadar kalau teman-teman itu merasa gila gitu ya, maka artinya teman-teman belum gila. Saya ulang ya sekali lagi. If we aware that we are crazy, that mean we are not crazy yet. Kalau teman-teman tahu ya. Kalau kita sadar, kalau kita merasa stres, sadar aja. Jadi ada kata kesadaran di sini ya. Jadi punya kesadaran. Kalau saya sadar, aduh gila nih Des, kayaknya saya lagi stres banget nih Des, aduh gila lagi stres gitu. Waduh Des, kayaknya gila, gue gila ya Des ya, kayaknya gue gila nih gitu ya. Misalnya kayak gitu, saya gila ya ini apa gitu ya. Biasanya kita belum stres. Dan termasuk juga kalau kita sadar bahwa kita merasa aduh kayaknya sengsara banget ya Des ya nih hidup saya nih gitu ya. Artinya sebenarnya kita belum sengsara, belum depresi banget. Nah, jadi apa yang membedakan antara adanya kesadaran dan tidak adanya kesadaran adalah yang disebut dengan namanya jarak, Des, di sini. Jarak artinya apa? Kita membuat satu jarak untuk kita bisa melihat bahwa ternyata saya tuh bukan sedih, tapi saya sedang apa? Sedang melihat diri saya mengalami kesedihan. Saya bukan sengsara, tapi saya sedang melihat diri saya mengasosiasikan dirinya sebagai sedang sengsara. Saya gila, tapi saya sedang melihat ibaratnya ada sebuah kegilaan yang saya lakukan di dalam hidup saya. Betul gak Des? Yeah. Nah ketika kita sadar melihat bahwa ada kegilaan, ada kesetresan, dan ada yang namanya kesengsaraan tadi gitu. Nah pada saat itulah makanya kenapa kita akan belajar yang namanya subjek dan objek ya. Nah sekali lagi saya tanya yang gampang aja. Kalau seandainya Des, ini saya lihat spidol kan? Iya. Saya lihat spidol, saya sadar, saya lihat saya lagi pegang spidol, betul ya? Berarti kalau spidol ini adalah objek. Berarti saya adalah subjek. Dalam hal ini misalnya mata saya ya, betul ya? Ketika saya melihat spidol ini, berarti spidol adalah objek. Mata saya adalah subjek. Pertanyaan saya, mata saya dan spidol sama atau enggak? Beda. Paham ya? Nah, jadi kesimpulan adalah apa? Subjek dan objek selalu beda. Nah, sekarang saya balikin lagi ke sini. Kalau saya bisa melihat sebuah kegilaan, saya bisa melihat sebuah kesetresan, saya bisa melihat sebuah kedepresian atau sebuah kesengsaraan, berarti gila, stres, dan depresi adalah objek. Berarti yang menjadi subjek adalah saya, kesadarannya. Betul ya? Nah, jadi poin dari cerita ini adalah dengan kita menghargai sebuah jarak, maka kita akan bisa memahami bahwa ternyata ada subjek dan ada keberadaan objek. Betul ya? Nah, sekarang kita masuk nih Des sekarang. Objek
dan subjek. Uniknya ciri-ciri daripada objek adalah apa, Des? Objek itu selalu berubah-ubah. Betul gak, Des? Contohnya misalnya, bisa gak misalnya nih contohnya nih misalnya ya. Dulu saya melihat diri saya, nih ya Des ya, contohnya ya. Atau enggak kita langsung aja ke perasaan aja deh, yang gampang ya. Yang gampang ya. Ini yang gampang nih. Desi kemarin lagi muram kan? Iya. Sekarang lagi senang. Betul ya? Berubah apa sama? Berubah. Betul kan? Lagi happy terus lagi kesel. Betul gak? Berubah apa sama? Berubah. Beda. Berubah. Betul ya kan? Nah, objek itu ketika kita bisa melihat stres, ketika kita bisa melihat depresi, ketika kita bisa melihat kesengsaraan atau kita bisa melihat kegilaan, kegilaan itu bukan cuma dia berubah-ubah, dia juga datang dan pergi. Iya. Benar gak? Betul. Sekali waktu Desi bisa gak sedih? Bisa. Sekali waktu bisa depres gak? Bisa juga. Bisa. Depresnya datang terus atau dia bisa datang bisa pergi? Datang pergi. Paham kan? Betul. Maksudnya. Nah, kita lihat lagi di situ. Nah, artinya sekali lagi kita lihat di sini apa bedanya kalau si subjek. Subjek itu dia selalu sama, dia nggak pernah berubah-ubah. Karena dia menjadi, kalau istilahnya, dia yang selalu ngeliatin aja gitu. Kesadaran, kita punya kesadaran. Saya sadar bahwa kali ini saya lagi gila. Saya sadar, saya hari ini lagi stres. Saya sadar, pikiran saya hari ini lagi depresi. Paham ya? Iya, iya. Nah, yang berbeda adalah si objek. Tapi subjeknya selalu sama. Dia diem aja, istilahnya stay. Betul ya? Betul. Nah, yang kedua, ini juga. Dia selalu datang dan pergi tadi perasaan itu. Tapi kitanya selalu selalu ada. Betul gak? Iya. Waktu kita lagi sedih, kita ada gak, Des? Ada. Betul. Ada dalam hal apa? Mengalami pengalaman tersebut. Betul ya? Iya. Waktu kita lagi senang, kitanya ada gak, Des? Ada juga. Ada. Kita yang mengalami dari perasaan senang tersebut. Betul ya, Des ya? Iya. Nah, sekarang kita masuk lagi. Kalau seandainya saya sedang melihat spidol ini, ya. Lalu saya lihat nih spidol ini. Kira-kira yang sadar adalah saya terhadap spidol ini, atau spidol ini yang sadar terhadap saya? Pertanyaan saya sama Desi. Saya sedang melihat spidol atau spidol yang sedang melihat saya nih sekarang? Ada gelas spidol. Spidol yang melihat saya gak? Nggak ya? Berarti yang sadar Padanya. saya. Iya. Ya, berarti yang selalu sadar adalah si subjek. Berarti yang nggak sadar siapa? Si spidol. Objek, betul ya? Objek, ya. Nah, jadi kalau seandainya yang objeknya ini spidol ini kita ganti sama gila, atau stres, betul, atau sengsara, Iya. itu adalah dia objek. Yang sadar adalah kitanya. Saya yang menjadi saksi daripada saya yang menyaksikan kegilaan saya yang menyaksikan kesengsaraan saya yang menyaksikan kesetresan saya. Paham ya? Iya. Nah, apa sih moral dari cerita ini deh? Sebenarnya hanya cuma mau bilang aja sama Desi adalah, nah ini makanya namanya siasat, betul ya? Betul. Tapi saya akan mengajak teman-teman untuk punya point of view, yaitu adalah bahwa ketika tahu bahwa ternyata objek dan subjek itu berbeda, ketika kita merasa gila, kita bilang, gila bukan saya, tapi saya sedang melihat perilaku saya, ada nuansa kegilaan di sana. Mendekati gila. Betul ya? Ketika saya lagi sedih, sengsara seperti yang saya pernah alami, sengsara akhirnya menjadi sebuah objek yang bisa saya lihat. Oh, si Ade lagi sedang sengsara. Sedih. Tapi pada saat itu ada satu jarak di mana jarak inilah yang akan membuat kita bisa tarik nafas, Des, untuk bilang bahwa ibaratnya ternyata saya tidak akan melakukan. Karena pertanyaannya kan sederhana gini aja, Des. Ini saya tanya sama Desi. Kalau beneran kita gila, kita sadar nggak kalau kita gila? Enggak. Nggak sadar kan? Enggak. Kalau seandainya orang stres, dia tahu nggak kalau dia lagi stres? Tahu. Orang stres. Orang stres tahu nggak kalau dia lagi stres? Nggak tahu. Dia pasti nggak tahu. Paham nggak maksudnya, Des? Iya. Kalau orang yang bunuh diri, dia lagi saking sedihnya, dia memutuskan untuk bunuh diri. Pertanyaan saya sama Desi, dia tahu nggak kalau dia lagi, istilahnya dia lagi tahu kalau dirinya dia sedang lagi depresi? Dia nggak tahu sama sekali. Nah, tapi pertanyaannya adalah ketika Desi tahu, berarti good news atau bad news? Good news. Artinya kita punya kesadaran. Jadi poin di sini balik lagi, jadi ada nuansa ketika punya kesadaran,
kita punya kemampuan untuk menciptakan jarak antara permasalahan kita dan kita sebagai saksinya. Intinya itu aja, Des, ya. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya ulang sebagai penutupnya untuk part pertama ini yaitu adalah bahwa selama kita sadar aja deh minimal kalau kita lagi bokeh, kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi apa, selama sadar, maka kesadaran itu yang akan menciptakan jarak antara kita dan masalah kita, sehingga akhirnya kita tidak berbuat sesuatu yang tidak kita inginkan, gitu poinnya. Paham ya, Des? Nanti ya, itu aja saya kasih tahu. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana caranya untuk memisahkan jarak itu dengan pemahaman, balik lagi seperti saya katakan. Kadang-kadang kita pagi kan kita sebagai Desi Septiani, kita kan adalah ini yang disebut dengan namanya kehidupan bangunnya Desi ya. Ketika Desi bangun, Desi sebagai Desi Septiani, betul ya? Ibu dari Deva gitu ya. Anak dari Pak Adang, Pak siapa? Pak siapa? Pak siapa sih? Papanya Desi? Pak Alek. Pak Alek, anaknya Pak Alek. Nah, dalam kehidupan bangunnya Desi adalah perannya seperti itu, betul ya? Iya. Tapi ketika Desi mimpi, mungkin nggak di mimpi Desi nggak punya Deva. Iya. Mungkin kan? Mungkin. Ya, mungkin nggak di mimpi Desi juga nggak punya mungkin orang tua. Iya. Mungkin juga di dalam mimpi Desi nggak ketemu sama si Aderai juga kan, mungkin kan? Mungkin. Betul kan? Betul. Nah, nanti dia berarti punya kehidupan sendiri lagi, betul ya? Nah, lalu selanjutnya lagi ketika Desi tertidur lelap, itu namanya deep sleeping. Iya. Atau kalau istilahnya orang bilang mungkin pingsan kali ya, atau apa gitu ya. Nah, pada saat itu Desi tidak bangun, Desi tidak mimpi, tapi Desi terlelap aja, diem aja, kosong gitu, nggak ada apa-apa ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menyamakan daripada situasi ini? Kan masing-masing beda dong, bener gak? Betul, beda. Yang satu sebagai Desi Septiani, yang satu sebagai princess di mimpi. di negeri apa gitu ya, misalnya negeri sana Konoma. Ya. Nah, lalu yang satu lagi adalah pada saat dimana Desi nggak menjadi siapa-siapa, kosong aja, blank, sleeping like a log gitu ya. Nah, pertanyaannya, masing-masing semuanya berbeda-beda. Mana yang benar? Nggak ada yang benar satupun. Maksudnya tidak ada yang satu lebih benar dari yang lain, nggak ada gitu. Betul. Tapi apa yang menyatukan ini semua adalah kita yang selalu menjadi saksi daripada pada saat kita bangun, kita menyaksikan ya. Betul. Perjalanan Desi dulu dari kecil, akhirnya Desi baru mulai remaja, habis itu Desi jadi ibu rumah tangga ya, betul ya? Kan Desi alamin semua ya. Bentar lagi nanti Desi jadi Manula Pratama seperti saya gitu ya. Tahunya Deva nanti bisa punya anak, lalu Desi jadi punya cucu dan sebagainya ya. Desi yang menyaksikan daripada si objek ini, betul gak? Subjeknya adalah Desi, betul ya? Betul. Nah, selanjutnya juga di dalam mimpi seperti itu, dan selanjutnya juga pada saat Desi terbangun, pada saat itu ditanya, Des, kamu mimpi apa? Enggak, kamu jadi apa? Enggak jadi apa-apa. Terus apa isinya? Nggak ada, cuma blank aja, kosong, nggak ada apa-apa. Tapi kesadarannya tetap ada. Nah, ini kalau analoginya persis ketika membayangkan Desi menjadi saksi daripada yang namanya rel kereta api. Sekali waktu ketika Desi duduk lihat di rel kereta api, ternyata kereta lewat dengan penumpang yang penuh. Sekali waktu Desi melihat kereta dengan penumpang yang kosong. Sekali waktu Desi lihat ternyata tidak ada keretanya. Apa yang menyamakan situasi itu semua adalah semuanya adalah objek. Subjeknya adalah apa? Desi yang menyaksikan. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi ini yang cuma mau menyampaikan sebenarnya, makanya kenapa orang bilang ada yang namanya 3 dimensi daripada kehidupan kita tersebut ya tadi ya. Kita lanjut lagi teman-teman sekalian. Kita ngomong ngalor ngidul ya, nggak apa-apa ya. Namanya juga malam minggu kan, nggak apa-apa ya, boleh ya. Jadi Des, kalau kebenaran itu sebenarnya ada 3 kebenaran katanya. Satu yang disebut dengan namanya kebenaran sejati. Yang kedua adalah kebenaran transaksi, yang ketiga adalah kebenaran ilusi. Nah, kebenaran transaksi adalah ketika kita lagi bangun tadi si Desinya tadi ya. Kebenaran ilusi ketika kita lagi mimpi tadi, betul ya? Nah, kebenaran sejati adalah apa? Apa tuh? Kita yang menyaksikan yang menjadi subjek di mana kita selalu ada. Di mana kita selalu sadar dan kita selalu nggak kenapa. Makanya kenapa saya suka bilang hashtagnya all is well ya, betul ya. Betul. Artinya ketika kita Artinya ketika kita punya jarak
untuk bisa melihat yang namanya posesi, prestasi, reputasi kita atau ego kita. Pertanyaan saya sederhana sama Desi. Apa tuh? Itu semua adalah kita sebagai subjek atau dia adalah objek kita? Adalah objek, di mana bisa gak posesi kita berubah, Des? Bisa. Bisa gak sekarang kita punya anak, taunya anak kita pergi meninggalkan kita gitu? Bisa gak? Juga. Bisa. Bisa Betul. gak kekayaan kita tadinya mungkin tinggi, habis itu jadi berkurang, menjadi rendah? Bisa gak? Bisa juga. Artinya posesi bisa meninggalkan kita. Bisa gak prestasi meninggalkan kita? Dulu saya juara, ini apa, sekarang udah gak juara lagi. Dulu saya punya jabatan, sekarang udah nggak punya jabatan lagi. Bisa gak? Bisa. Bisa. Prestasi bisa meninggalkan kita. Reputasi, dulu kita dianggap baik, dianggap iya. bagus. Sekarang kita dianggap buruk. Bisa gak? Bisa juga. Atau kebalikannya, dulu dianggap buruk, biasa aja, sekarang dianggap lebih baik. Bisa kan? Iya. Artinya semuanya berubah. Yaitu adalah semuanya datang dan pergi. Semuanya tidak sadar. Semuanya punya nama, punya rupa, punya fungsi. Tapi kita akan yang menjadi selalu saksi yang selalu sadar, yang selalu ada dan selalu sama. Betul. Nah, itu yang disebut dengan namanya, bahasanya apa? Kalau always well artinya kita yang selalu ada disebut namanya being. Kita yang selalu sadar yang disebut namanya aware atau conscious. Dan kita yang selalu tidak kenapa-napa itu yang disebut dengan namanya bliss. Being, consciousness, bliss itu yang disebut dengan namanya kebenaran sejati. Nah, pada saat kita punya permasalahan dalam hal urusan yang namanya teman-teman sekalian lihat kita alami, bisa gak kita ngalami kegilaan, Des? Bisa gak kita ngalami kesetresan, Des? Bisa juga. Bisa gak mengalami kesedihan dan kesengsaraan, Des? Bisa. Tapi ketika kita memakai kebenaran sejati yang menjadi pandu kita, bukan kebenaran transaksi, pada saat itu kita selalu punya jarak untuk punya kesadaran menjadikan permasalahan kita sebagai objek. Pada dasarnya kita tidak kenapa. Paham, Des, kayak gitu? Nah, jadi kesimpulan apa teman-teman sekalian? Jadi balik lagi di sini sebagai penutup. Jadi teman-teman sekalian, membayangkan realita kita yang sesungguhnya adalah selalu bukan menjadi objek. Karena ketika kita si subjek menjadi objek, atau si objeknya itu menjadi subjeknya, kita nggak sadar kalau kita gila, kita nggak sadar kalau kita depres atau stres, kita nggak sadar kalau kita sengsara, Des. Betul ya, Des? Betul. Makanya kenapa akhirnya kadang-kadang sebagian dari kita akhirnya mengambil jalan pintas yang akhirnya nanti kita sesalkan. Apakah kita membunuh diri kita, apa kita membunuh orang lain, apakah kita merugikan diri kita atau kita merugikan orang lain, ya. Badan kita bisa berubah gak, Des? Bisa. Pikiran kita bisa berubah gak, Des? Betul, bisa. Perasaan kita bisa berubah gak, Des? Iya, bisa. Permasalahan kita bisa berubah gak, Des? Bisa juga. Jadi semuanya adalah subjek atau objek? Objek. Kitanya adalah subjek. Begitu kita punya kesadaran untuk menjadikan itu semua sebagai objek, kita punya chances, peluang untuk kita bilang tarik nafas dulu, untuk kita bilang jangan-jangan masih ada kesempatan untuk saya merubahnya. Paham ya? Jadi ini lebih kepada siasat supaya nggak sedih dengan cara punya pemahaman yang baru terhadap diri kita dengan memakai pendekatan kebenaran sejati, bukan kebenaran transaksi atau kebenaran ilusi. Paham ya, Des, ya? Paham. Nah, jadi kesimpulannya Fitness Mania, teman-teman, sekali lagi gimana pun juga mesti dalam menghadapi hidup kita mesti take it easy. Makanya kenapa orang sabar disayang Tuhan. Orang sabar umurnya panjang. Orang sabar mengaktifasi relax respon, tumbuh dan kembang. Badannya punya kekuatan untuk menghadapi berbagai permasalahan, ya. Ketika kita justru punya self-important yang tinggi, selalu merasa tersinggung, ya. Betul. Nah, kalau balik lagi yang saya sering cerita sama teman sekalian, kenapa sih, Des, orang senang tersinggung? Karena ketika kita tersinggung, kita kan bisa melihat orang lain salah. Berarti saya benar. Kalau orang lain salah, berarti nilai mereka rendah di mata kita. Kalau dia rendah di mata kita, berarti terjadi yang namanya elevasi, kenaikan tingkat kita. Betul. Seolah-olah kita lebih tinggi, padahal itu adalah sebuah ilusi.
Tapi karena kebiasaan senang merasa tersinggung terus-menerus dan menyalahkan atau merendahkan orang, akhirnya ini menjadi sebuah adiksi kecanduan yang kita terus lakukan. Paham ya Des ya? Itu sesuatu yang salah ya. Balik lagi teman-teman sekalian. Dan ketika kita sering tersinggung, badan kita terlalu cerdas untuk dibohongi. Akhirnya makanya apa? Badan akan dekat dengan perlawanan hati. Artinya apa Des? Imunitas naik atau turun Des? Turun pastinya. Akan turun ya, karena fight or flight yang terlalu mendominasi, makanya produksi kalau kelenjar adrenal kita menjadi lelah dan capek. Paham ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, ini temanya daripada kalau musuhnya Batman siapa Des? Musuhnya siapa? Musuhnya Batman. Yang suka pakai topeng. Oh, Joker. Nah, Joker. Joker selalu bilang apa? Kenapa disebut Joker? Karena dia sering bercanda. Makanya joke. Betul ya kan? Orang yang suka joke berarti Joker. Nah, apa motonya Joker? Kalau motonya bangsa Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Kalau motonya Joker adalah why so serious gitu kan, makanya dia joking around aja gitu kan. Nah, jadi poin dari cerita ini adalah sebenarnya teman-teman sekalian, kalau berkenan ya teman-teman ya, gimana pun juga kadang-kadang kita harus punya yang namanya mentalitas to make us feels good anytime ya, karena feels good always win, selalu menang. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Maksudnya saya mau ngomong bahwa yang namanya sejatinya sebuah kesehatan atau hakiki daripada kesehatan adalah ketika kita bersahabat dengan pertemanan hati yang membuat kita feels good. Jadi teman-teman siasatnya mau kondisi, posesi, prestasi, reputasi kita pun sesusah apapun, kita punya kesempatan untuk merubah mindset cara pandang kita untuk melihat itu. Dan kita bilang, apa sih yang bisa saya lakukan untuk mendekatkan kita pada sehat dan pada bahagia? Betul. Dan hal itulah yang memberikan kita chances, peluang sebenarnya. Betul gak Des? Iya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, feels good always win. Ini gambarnya apa Des? Piala. Karena saya nggak bisa gambar. Betul. Jadi kayak piala ya Des ya, padahal bentuknya nggak kayak piala, bentuknya kayak orang apa itu lagi ngapain? Kayak toples gitu ya. Maksudnya di sini hanya sebagai sebuah simbol daripada kemenangan. Kemenangan kita yang sesungguhnya adalah ketika kalau suatu saat nanti teman-teman sekalian ya, kalau ada istilah yang mengatakan we can feel good for no reason, itu lebih hebat lagi teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman jangan mudah tersinggung. Kalau kita punya masalah, pasti akan selalu ada orang yang bertanggung jawab terhadap kehidupannya dia adalah, kalau bertanggung jawab bahasa Inggrisnya ada responsibility. Artinya dia punya ability untuk choose, memilih respon dia terhadap situasi yang dia ada. Mau sesusah apapun situasinya, dia bisa memilih responnya. Tarik napas, jeda sejenak, jadikan permasalahan kita sebagai sebuah, kita create jarak antara saya dan masalah saya, dan pada saat itulah kita bisa tarik napas sejenak untuk memilih opsi cara pandang yang menguatkan hati keluar, yang melemahkan hati juga keluar. Silahkan tinggal memilih. Don't be a reaksi, tapi be responsi ya teman-teman sekalian. Kurang lebih itu bisa dipahami Des kira-kira. Bisa. Sekali lagi mohon maaf teman-teman, ini omongan kosong aja ya, asal ngalor ngidul. Tapi hanya sekedar, cuma bilang sama teman-teman sekalian, it's a good news when we aware that we are stressed. It's a good news when we aware that we are crazy. It's a good news when we aware that we are suffering gitu. Karena ketika kita aware dan kita jadikan kesadaran sebagai pandu kita, maka pada saat itulah teman-teman bisa melihat yang namanya permasalahan itu menjadi sebuah objek yang di luar kita. Dan siapa tahu teman-teman punya chances, peluang untuk memperbaikinya. Saya ucapkan terima kasih, selamat bermalam minggu, dadah.